bahwasanya karakter yang dibubuhkan di dalam rawiyan hadis, yaitu tokoh utama dalam hal ini Nabi Muhammad, sesungguhnya adalah tokoh fiksi. Baik, terima kasih Pak Nabi Palsu. Terima kasih banyak atas pemikiran dan masukan. Persoalan ini ya, persoalan beberapa ayat yang Anda angkat tadi, di antaranya terkait ayat 12 dari surah Al-Anfal, yang juga sangat ini sama kejamnya dengan ayat 29 dan ayat 123 dari surah At-Taubah, yang intinya di situ kekerasan dalam beragama, memerangi orang lain, benci kepada tetangga, itu kan bunyi-bunyi yang ajaran-ajaran kebencian. Itu sangat bermasalah, dan ayat-ayat itu yang digunakan oleh orang-orang yang menjagokan syariat Islam, sehingga ayat ini sangat populer dalam komunitas orang-orang yang menjagokan syariat Islam, sehingga mereka terdoktrin dengan ini, sehingga mereka jadi jahat dalam beragama. Memang yang sangat kita sedihkan, kaum cendekiawan Muslim yang dalam hal ini termasuk kaum ulama, mereka menjustifikasikan hal yang demikian. Kenapa ini umat Islam terperogok dan terjerat dalam kezaliman dalam beragama? Karena yang ketika mereka masuk dalam wilayah syariat Islam, ayat-ayat yang mereka gunakan adalah ayat-ayat kebencian. Sedangkan ada sejumlah ayat yang bagus, yang bisa bermanfaat pada diri kita, kepada orang lain, itu ditolak. Sehingga konsep toleransi beragama yang terkait dengan la ikraha fiddin, yang maknanya tidak ada paksaan dalam beragama, itu tidak laku. Jadi ini hal yang terus perlu kita angkat ke permukaan. Kenapa di mana masalahnya umat Islam terjerat dalam kezaliman dalam beragama? Jawabannya sangat jelas. Jadi antara pilihan poros orientasi agama itu memang bukan tujuan kepada kemanusiaan, bukan ke situ. Memang tujuannya kepada ideologi, kepada totalitarian, cara-cara sikap mafia dalam beragama. Sehingga ini ya proses Ponzi scheme, penipuan itu sangat zalim, sangat sering sekali, dan sangat sudah bagian daripada kebiasaan masyarakat Islam dalam beragama. Itu yang sangat kita sayangkan. Ya tentunya korban utama dalam hal ini kaum wanita. Di antara persoalannya di sini, saya kira kaum wanita juga ikut bisa kita katakan mereka ikut mengkontribusi kepada hal yang tidak baik, kepada ignorance, sikap ignorant. Karena di dalam syariat Islam ada segolongan kaum wanita yang sudah mendapat gelar yang paling kurang sarjana. Mereka yang sudah doktor, mereka menjustifikasikan kezaliman yang demikian, kalaupun kezaliman ini terhadap kaum wanita itu sendiri. Nah, itu persoalannya. Sehingga jelas sekali, walaupun secara agama Islam itu tidak menempatkan kaum wanita ini pada semestinya, pada kodratnya, pada saat yang sama kaum wanita ikut dalam sikap ignorant. Sehingga kita lihat ada wanita-wanita yang memakai cadar, sehingga muka mereka enggak terlihat, dengan alasan saya ini demi keimanan, demi menunjukkan ketaatan perintah Tuhan. Pada kenyataannya bukan ke situ, bukan karena apa yang mereka lakukan tidak menunjukkan karakter, dan kita tidak bisa menilai bahwasanya orang yang pakai jilbab, yang pakai nikab atau cadar itu bukan ukuran karakter manusia, bukan ukuran kualitas kepribadian yang baik. Kemudian ini ya persoalan
hari kiamat, bahwasanya ada ini ya kontradiksi kapan hari kiamat itu terjadi. Ya, memang banyak hal yang sangat kontradiksi, yang sangat bertolak belakang apa yang ditera oleh Al-Quran, bahwasanya hari kiamat itu tidak ada yang manusia yang tahu. Ternyata orang-orang yang menjagokan hadis mereka tahu, yaitu hari hari Jumat. Itu ada persoalan tersendiri memang. Antara hadis dengan Al-Quran banyak bertentangan. Kemudian antara terjemahan yang ada dalam Al-Quran di satu bagian dengan bagian yang lain juga bertentangan, yang apa namanya, yang bermasalah, sehingga Al-Quran itu tidak layak sebagai petunjuk. Tidak layak sebagai petunjuk, apalagi di bawah ini ya, di bawah payung syariat Islam. Yang kita lihat Al-Quran itu dalam masyarakat Islam tidak lebih sebagai slogan belaka, bukan sebagai petunjuk, dan tidak ada upaya ini, saya lihat tidak ada upaya yang serius secara global ya, tidak ada upaya masyarakat Islam secara global untuk memikirkan apa sih Al-Quran yang diterangkan Al-Quran. Mereka tidak open sama sekali, karena yang dipertimbangkan, yang dipertuhankan yaitu doktrin buta, doktrin yang benar-benar doktrin buta yang menjerat mereka sendiri kepada kezaliman. Itu yang mereka jagokan, yang dipertahankan. Itu yang kita sedihkan. Mudah-mudahan dengan adanya media baru ini seperti Facebook dan lain-lain, sebagai jalur akses seperti TikTok ini, kita-kita yang ada pemikiran kritis bisa bersama-sama saling berdiskusi, saling ini ya, memberi kontribusi dan saling mengisi poin-poin yang harus kita kritik, yang harus kita gugat. Persoalan-persoalan dalam tradisi Islam itu yang tidak layak dan tidak legal, saya kira yang perlu yang perlu yang perlu dibahaskan secara publik, dan tidak perlu kita sembunyi-sembunyikan dengan bahasa-bahasa yang halus sehingga hilang makna yang hendak kita sampaikan. Saya kira ini sudah masanya. Sudah masanya. Terima kasih banyak nih Pak Palsu. Ya, betul Pak Cakra. Jadi saya tambahkan lagi sedikit. Ya, Jadi memang itulah kenapa menjadi akar permasalahan ya. Kita kan mengetahui, kita dengar semua kasus-kasus yang terjadi ya di negara Indonesia ini. Karena itu memang disebabkan oleh ajaran-ajaran dan ayat-ayat yang memang tertulis seperti yang saya katakan tadi di surat Al-Anfal ayat 12, itu malah lebih ekstrim lagi. ya, Orang-orang yang kufur tebas lehernya dan potong ujung jarinya, ini kan artinya memang mengajarkan untuk membenci ya ya, orang-orang yang kufur. Nah, jadi saya ambil kesimpulan begini, di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 6467, hadis Sahih Bukhari nomor 6467, di situ dikatakan diceritakan Muhammad ingin bunuh diri ya. Muhammad ingin bunuh diri. Nah, kalau kita mau ketahui bahwa dalam ajaran psikologi ya, dalam teori psikologi, ya, pikiran untuk ingin bunuh diri biasa terjadi pada orang yang menderita stres dan masalah kesehatan mental. ya, Misalnya trauma, depresi, atau gangguan bipolar. Nah, teori ini menyatakan bahwa pertama-tama mengalami rasa sakit psikologis yang hebat dan putus asa yang menyebabkan orang tersebut berpikir untuk bunuh diri sebagai pelarian. Nah, jadi saya simpulkan ini di dalam hadis Sahih Bukhari 6467 ini, Muhammad ingin bunuh diri. Berarti seperti yang saya katakan tadi, dalam ilmu psikologi ini orang yang mengalami depresi atau trauma atau gangguan ya, stres gitu. Mohon maaf jika ini, karena ini tertulis ya, gitu. Ini ada tertulis ya di hadis Sahih Bukhari 6467, Muhammad ingin bunuh diri. Nah, makanya saya bilang tadi, dari teori psikologi, pikiran untuk ingin bunuh diri biasa terjadi pada orang yang menderita stres. Jadi boleh disimpulkan Muhammad ini stres. Terima kasih. ya.
Ya, menarik itu. Itulah hal-hal yang memang perlu kita ini ya bahaskan ke permukaan dan tidak perlu disembunyikan. Kita harus benar-benar jujur apa yang ada dalam doktrin, persoalan-persoalan kemiringan, termasuk kemiringan terjemahan dalam Al-Quran seperti ayat 12 surah An-Anfal, ayat 29 dan ayat 123 surah Taubah, surah 9, itu kan ayat-ayat yang memang poros orientasinya membenci umat lain dan memberantas agama lain. Tujuannya ke situ. Itu persoalan yang perlu kita luruskan. Masa Tuhan mengajarkan demikian? Nah, nampaknya pemahaman, kesimpulannya begini, pemahaman yang dibentuk oleh Nabi Muhammad yang dijagokan oleh para penulis hadis itu tidak bisa kita jadi pegangan sebagai sumber yang mengerti makna Al-Quran. Artinya asbabun nuzul dan kitab hadis dan kitab fikih dan kitab sirah Muhammad itu sungguh menjermuskan dan sungguh bermasalah. Seandainya begini ya, seandainya Al-Quran tidak diikuti oleh hadis, mungkin masalahnya agak sedikit kecil. Artinya kalau ada ayat, misalkan ayat 29 dan ayat 123 dari surah At-Taubah dan ayat 12 dari surah An-Anfal, itu kan misalkan kalau ada nilai kemanusiaan pada diri manusia, mereka tidak akan terjun ke situ karena tidak ada misalkan Nabi melakukan hal yang demikian. Tetapi karena ada hadis, ada asbabun nuzul dan lain-lain, mereka menjustifikasikan bahwa pengertian membenci umat lain itu adalah bagian daripada syariat atau syar'i, dan mereka harus melakukan untuk menegakkan agama atau negara khalifah, sehingga mereka terjerat dalam hal ini jadi orang jahat. Ujungnya ke situ. Saya kira memang ada jalur, ada solusi, dan ini akan kita bahas pada topik yang lain. Jadi kita akan buat pelan-pelan ya, akan kita bentuk pemahaman baru terhadap ayat yang demikian, yang ayat itu baiknya dimengerti bagaimana. Dan saya kira ada solusi yang bisa kita buat sehingga para pelajar pencari kebenaran bisa tergugah untuk memikir secara kritis, di mana kita tidak harus mempertahankan tradisi dogma buta yang memang menjerat dan membinasakan suara hati dan akal pikiran kita. Sudah masanya yang memang perlu kita gugat, perlu kita museumkan atau ditinggalkan. Saya kira ini perlu. Baiklah Pak Palsu, terima kasih banyak. Sebentar ya. Oke, Pak Cakra. Ya. Terima kasih waktunya. Saya izin turun. Baik. Besok-besok lagi saya naik, kita kupas tuntas ini Pak Cakra. Terima kasih Pak Cakra. Ya, Sehat selalu. Ya, terima kasih. Sehat selalu juga. Terima kasih banyak. Halo Pak Cakra, satu aja ini. Oh, ya baik Pak Kevin. Silakan. Ini tadi menarik apa yang disampaikan Bang Nabi Palsu terakhir itu. Ya. Bahwasanya ada ayat-ayat yang berbahaya. Ya, ada ayat yang berbahaya di dalam kitab suci yang dianggap kitab suci bagi umat Muslim. Ya. Nah, tetapi seringkali itu disingkirkan dengan berbagai alasan, berbagai argumen bahwasanya itu tidak begitu, salah tafsir, ataupun itu dulu. Itu zaman dahulu kala berlaku, sekarang nggak berlaku kan gitu ya. Ya. Nah, sebelum pertanyaan saya ke Pak Cakra, saya pesankan kepada kita semua yang ada di sini, dan baik itu adik-adik saya, anak-anak saya, seumuran anak saya di sini. Kalau Anda mendengar ayat-ayat yang menghasut, merugikan orang lain, untuk sementara ini jangan digunakan dulu. Karena kalau saya bilang nanti buang semua kitab suci itu kan repot. Ya. Ya,
Tetapi sebaiknya apa yang ada dulu di sekarang, ayat yang disampaikan Bang Nabi tadi, jangan sekali-sekali gunakan kalau itu melanggar kemanusiaan. Ya. Melanggar kemanusiaan, menghabiskan orang lain, yakinlah Tuhan tidak sekejam itu kepada umat manusia, Ya. meskipun dia bukan muslim. Ya. Artinya kalau ada ayat itu, berarti kan ada yang keliru ya. Ya. Ya, benar Pak. Ya, 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 itu tepat, itu tepat. Atau gagal sinyal, sinyalnya hilang-hilang. Nabi waktu terima ayat itu, ya, Ya, benar. atau koneksinya yang nggak ada, Ya. ibaratnya nggak ada internetnya di rumah. Bisa jadi, Bisa. benar nggak ada koneksi. Makanya tadi saya tanya Pak Cakra itu, benar nggak valid ini Nabi? Kalau valid, koneksinya pasti ada Ya. kepada Tuhan Sang Sumber. Kita bilang Tuhan Sang Sumber ya, karena istilah Tuhan macam-macam. Tuhan Sang Sumber. Kalau memang dia benar-benar Nabi, dia pasti terkoneksi dengan baik. Ya. Dan pasti mendistribusikan pesan-pesan Tuhan yang damai, Ya. yang cinta damai. Tetapi ternyata disampaikan tadi Bang Nabi, waduh, ini kok begini ajaran kebaikan. Nah untuk itu saya pesankan kepada kawan-kawan, sementara ini jangan pakai itu. Ya, tadi lebih melangkah lagi Pak Cakra, udah tinggalkan aja. Ya. Kenapa ditinggalkan? Toh juga ditipu kok. Ya. Mau bilang apa lagi? Ya. Tetapi ada misinya saya kira Pak Cakra, kalau saya lihat misi salah satunya adalah misi komersialisasi. Ya. Kemarin saya juga berpikir dengan teman-teman bagaimana kalau kita komersialisasikan Candi Borobudur itu menjadi tujuan wisata spiritual. Sebagaimana Mekah. Ya. Kan bisa aja kan seperti itu kan. Bisa. Kita bikin konsep, Ya. kita bikin nabi baru, Ya. kita bikin Tuhan baru. Ya kan sama aja. Ya, bisa. Nah, makanya tadi saya tanya Pak Cakra itu sebenarnya misi utamanya ini apa sih? Kalau komersial sahlah, Ya. karena tujuan wisata ke naik haji, itu udah pasti. Ya. Fulus, pasti fulus kan. Nah, tapi saya nggak tahu, ada hal lain nggak yang tadi saya tanya Pak Cakra ya. Ini Nabi Muhammad ini ajarannya begini, tetapi umatnya sedemikian banyak yang ikut. Menurut Pak Cakra, sebegitu bodohkah orang Indonesia ini sehingga ikut-ikutan? Sebegitu bodohnya kah manusia di bumi ini? Berapa persen ya yang Muslim ya? Sehingga tidak mau kritis? Ini fenomena apa ini, Pak Cakra? Ya. Di sisi lain ada ajaran yang membenci orang lain, menghancurkan, perang. Tetapi pengikutnya juga makin banyak. Bahkan sekarang ini pun nanti pasti ada yang benci ke Pak Cakra ini. Dan katanya memfitnah, kan begitu ya? Ya. Tapi masih ikut gitu loh Pak Cakra. Ada apa ini sebenarnya Pak Cakra? Silakan Pak. Ya, ya. Itu memang dari satu ini ya, dalam psikologi siapa yang ini ya, yang lupa saya namanya. Jadi ada dimensi collective consciousness. Jadi dalam konsep collective consciousness itu umat atau segolongan kesadaran manusia secara kemasyarakatan yang luas itu ada dimensi yang membentuk perilaku manusia di situ. Dalam hal ini misalkan dalam hal ini persoalan orang Islam yang segitu banyak, kok bisa mereka masih mau tertipu walaupun sudah begitu banyak? Kok tidak ada di antara mereka untuk menjadikan ini ya ke arah yang mayoritas yang sadar gitu. Tetapi ya karena di dalam komunitas manusia itu ada collective consciousness, dalam hal ini yang mendominasi umat Islam adalah pemikiran-pemikiran pembodohan dan kezaliman dalam beragama, sehingga ketika generasi yang terlahir dalam masyarakat itu hanya bertambah kepada
ignorant. Nah, ini yang membuat umat Islam ini bertambah ignorant karena bertambah jumlah yang lahir di dalam masyarakat tersebut. Nah, ini satu contoh begini. Satu contoh, masyarakat Aceh umumnya tidak memilih yang terlahir yang beragama Islam karena terlahir dalam agama Islam. Dan juga saya kira umumnya orang Islam yang ada di dunia ini terlahir dalam agama Islam karena ya kita tidak punya kesempatan untuk memilih waktu kita lahir. Nah, ketika jumlah ini banyak, jadi consciousness, kesadaran pembodohan itu sudah memang terdidik dari sejak kecil dan terbawa hingga mereka dewasa, kemudian mereka kawin, kemudian beranak lagi, kemudian mereka turunkan pola pikir mindset yang demikian itu kepada anak mereka lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang fenomena yang terjadi. Saya kira menjawab pertanyaan Anda, kok apa yang terjadi sesungguhnya di dalamnya, kok bisa masih ada gitu, kok bisa segitu bodohnya ajaran agama, kok jumlah orang Islam itu kok masih bertambah. Ya, jawabannya karena memang umumnya masyarakat Islam bukan beragama itu dengan intelek, bukan kesadaran pribadi untuk mengkaji apa benar yang saya ikuti ini adalah valid gitu kan, tidak berpikir ke arah itu. Nah, itu persoalannya. Nah, memang ya sekarang ya namanya kita manusia ya apa namanya, bentuk kehidupan ke depan adalah sangat tergantung kepada keputusan sekarang. Ya kan, apapun yang terjadi di belakang, misalkan saya sendiri yang saya tidak punya kuasa apa-apa dalam memilih agama, saya terlahir dalam agama Islam, tahu-tahu saya beragama Islam. Nah, karena saya berpikir dan punya kuasa untuk memilih pilihan lain atau jalan lain cara berpikir, sehingga saya bersikap lain dan walaupun saya terlahir begitu ortodok, diajarkan begitu begitu tradisional dalam beragama, tetapi saya sadar bahwasanya yang saya lakukan ketika saya dalam beragama Islam, saya sadar bahwasanya apa yang saya lakukan itu tidak membuah satu hasil yang saya bayangkan. Karena saya punya kesempatan untuk memilih jalan lain, inilah tanggung jawab pribadi masing-masing yang perlu disadarkan untuk kawan-kawan kita. Kita punya kuasa untuk memilih. We have the choice to make different decision. Ya kan? Nah, mudah-mudahan kawan-kawan kita yang berani berpikir kritis, ya pastinya bisa memilih. Dan kita ini kan bukan hewan, bukan kayu yang tidak punya pilihan. Kita punya pilihan. Walaupun ada banyak penakutan yang ada dalam agama, nanti kamu disiksa oleh Tuhan kalau tidak setia kepada tradisi yang sudah ada, itu omong kosong. Karena yang namanya Tuhan, kita tahu, ini saya ingatkan kembali kawan-kawan kita dalam Islam, bahwasanya Tuhan yang ada dalam Islam tidak lebih daripada hantu, tidak lebih daripada hantu. Jadi hantu itu ya satu bayangan, satu bayangan yang dibayangkan manusia, yang manusia itu sendiri tidak dimengerti apa itu hantu, apa yang akan diperbuat hantu terhadap manusia itu. Yang namanya hantu itu ya sesuatu yang tidak mengerti, yang pastinya tidak tidak bisa menunjukkan manusia kepada arah yang diinginkan. Yang hanya terjadi ketakutan, dan ketakutan itu kan diciptakan oleh manusia sendiri, dan hanya manusia sendiri yang bisa merubah dan menghilangkan ketakutan yang dimaksud. Sekira demikian dulu Pak Kevin. Menarik sekali. Satu aja terakhir ini statement Pak Cakra terakhir ini sangat menarik sekali. Ya. Hantu itu dibentuk oleh pikiran Anda sendiri, kira-kira gitu ya? Ya. Oke, saya khawatir orang-orang yang beriman, beragama, jangan-jangan Tuhannya itu hanya di dalam imajinasinya sendiri.
Benar. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Andaikan 8 miliar penduduk bumi ini Pak Cakra, tiba-tiba aja hilang hangus. Ya. Pertanyaannya, masih adakah yang menyembah Tuhan? Mhm. Itu pertanyaan utama. Masih adakah yang mengenal Tuhan, menyembah Tuhan? Masih adakah yang masih sholat? Masih adakah yang masih ke gereja? Katakan 8 miliar hangus tiba-tiba hilang. Mhm. Berarti saya simpulkan begini, jangan-jangan Tuhan yang Anda imani itu hanya di dalam imajinasi Anda yang turun-temurun diajarkan oleh guru agama Anda masing-masing. Ya. Ya. Menurut Pak Cakra gimana ini? Pengenalan Tuhan ini yang sebenarnya ini diajarkan agama begini, Tuhan cara menyembahnya begini. Itu tapi kalau saya tanya, kamu mengimani gimana caranya? Pernah ketemu Tuhan yang kamu doa itu enggak? Enggak katanya. Lah terus kau buang-buang waktu enggak itu? Kau sujud-sujud. Padahal itu kan bukankah itu dalam imajinasimu saja? Apakah enggak ada indikator lain misalnya? Lebih dalam lagi lah. Contoh yang sering orang katakan hati nurani misalnya. Atau diri sejati. Bisa enggak lebih dalam lagi ke situ? Jangan hanya selevel atau di kulit luar imajinasimu. Akhirnya kamu meninggal di umur 70-80 tahun. Ya. Ya. Kamu dapat apa? Ya, benar. Nah, silakan Pak Cakra, gimana menurut Pak Cakra? Iya, iya, ini penting dan bagus dan saya sepakat itu karena begini, dari proses alam, saya tidak tahu ada Tuhan sebelum saya lahir. Artinya konsep Tuhan lahir ketika ada saya. Jadi saya lahir lebih duluan daripada Tuhan. Kalau saya meninggal, Tuhan itu nggak ada, karena saya nggak sadar apa dia ya kan, yang ada cuma saya. Makanya la ilaha illa huwa yang ada dalam Al-Quran, tidak ada Tuhan selain saya. Artinya there is no God but consciousness. Yang ada cuma kesadaran di dalam diri manusia. Dalam Al-Quran tidak ada konsep Tuhan. Jadi Allah itu bukan Tuhan. Makanya dalam judul Komal kita ini, Muhammad gagal paham. Dia gagal paham, dia sangka ada Tuhan dalam dunia ini, karena memang dalam alam tidak ada. Alasannya, ya memang konsep Tuhan itu ya karena agama yang mengintroduksi, yang menjelaskan, yang memperkenalkan kepada masyarakat, karena ada hal-hal yang tidak bisa dijawab. Sebenarnya bukan tidak bisa dijawab, karena pertanyaannya itu di luar daripada ranah manusia itu sendiri. Sehingga agama menciptakan satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh manusia, sehingga agama bisa menempatkan suatu entiti, dalam hal ini Tuhan, untuk bisa diikuti oleh manusia agar menenangkan hati. Sebagai menenangkan hati, itu aja. Itu yang kebanyakan agama, termasuk ya utamanya agama Islam. Nah, jadi konsep perlu saya ingatkan kawan-kawan yang di bawah yang serius cara baca Al-Quran, yang sudah saya dapat. Dalam Al-Quran tidak ada konsep Tuhan. Allah itu bukan Tuhan, bukan dewa yang perlu disembah. Makanya ketika ayat 11 dari surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang maknanya manusia tidak bisa merubah nasibnya sebelum dianya merubah pola pikirnya. Jadi yang bisa merubah pola pikirnya manusia. Jadi innallaha dalam statement itu bukan Tuhan, ya manusia itu sendiri. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan Allah, itu bukan dewa yang di luar daripada ranah manusia itu sendiri. Dalam hal ini ranah indera manusia. Tidak bisa di luar ranah indera manusia. Jadi Tuhan itu tidak bisa di luar di luar sana, yang tidak bisa dijangkau oleh indera, apapun indera yang ada di dalam diri kita ini. Nah, ini satu poin yang penting dimengerti, karena sangat mendasar untuk kita tahu
apa sih agama Islam itu? Ternyata yang sudah saya tahu, eh, agama salah paham. Agama yang dibawa oleh Muhammad salah paham tentang konsep Tuhan atau tentang apa yang dimaksud Quran. Nah, kalau agama salah paham tentang kejadian alam, ya maka agama yang ada sekarang, ya agama Islam itu tidak bisa diandalkan sebagai petunjuk untuk kita bisa mengenal diri kita sendiri. Apalagi untuk mengenal kondisi lingkungan kita ini yang apa namanya, yang di luar bumi ini sendiri. Yang paling dekat dengan diri kita, dengan diri kita ini kan jiwa, yang apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam suara hati kita, kan itu yang lebih esensial, saya kira kan, yang lebih esensial. Perkara ada berapa planet di luar ini, di luar bumi ini, itu bagus. Tetapi yang lebih, kalau seandainya kita tahu banyak tentang diri kita, tentang dalam alam pikiran kita ini, kan itu yang lebih utama. Itu bagi saya pribadi. Makanya saya mencoba memahami Al-Quran ini. Kalau memang Tuhan itu penting bagi saya, salah satu hal yang ingin saya tahu tentang alam pikiran saya sendiri, terutama suara hati. Nah, jadi ini salah satu poin yang perlu dicatat oleh kawan-kawan kita Muslim ketika mereka menyebutkan, oh ini hukum Tuhan.